sama Gani. Kalau hari ini karena kamu ikut keluarga. Saya nggak punya masalah sama kalian semua. Saya cuma butuh uang. Ingat. Penolakan pertama, makin semangat cari. Penolakan kedua, khawatir nggak mampu. Penolakan ketiga, serius masih kurang gitu kan. Yang keempat udah mau coba. Pas saya udah cobain, udah mau take waktu itu ya Pak ya. Udah langsung aja, kita coba di take pertama. Terus udah take pertama, oke, kita pakai gitu, lupa Pak. Saya dalam dulu lagi biar sama, biar continuity gitu. Tapi ya itu tetap semuanya berkat arahan Pak Charles juga. Lihat dong dari penolakan jadi bagus banget kan. Ngomong pertamanya yang sliding aja nyari sendiri. Oh itu? Iya. Saya kaget lihatnya begitu, kita pikir dia mau lari, tahu keluarnya gitu, saya bilang, wih ngepot. Nyari sendiri bener, saya nggak bohong. Oh, ngepot loh ya. Iya. Saya nggak tahu itu namanya. Jurit itu. Serius Pak? Iya benar, itu kita di kan monitor agak jauh kan. Itu pernah jurit kita. Wey gitu. Keren nggak? Dia ngepot gitu. Cegil. Iya. Tapi aku mau cerita sedikit sama kayak Mbak Putri. Proses casting di Magma Entertainment ketemu sama Pak Charles memang unik ya. Waktu itu mau casting kan di dalam ruangan gitu, ada Pak Erwin juga. Tiba-tiba Pak Charles bilang, Pak Charles yang bikin yang record langsung. Pakai tangannya langsung, nggak pakai tripod kan. Bingung nggak tuh kan? Tegang dong. Langsung Pak Charles nih ya. Oke. Nanti Dina gini cuma briefing sedikit. Terus tiba-tiba belum mulai, kayaknya kurang. Waduh, muka saya kurang apa gimana? Pressure nih. Terus tiba-tiba, kurang gelap. Kurang gelap. Oke, Pak. Setelah itu maksudnya itu unik banget, proses yang cuma di briefing, diceritakan premisnya seperti apa, bahkan skripnya belum jadi apa ya pada saat itu, masih berupa kayaknya belum jadi kan. Ini masih cerita-cerita dan sukma seperti apa. Alhamdulillah dapat sukma dan dipercaya sama Pak Charles. Tapi Pak Charles itu memang sangat tahu ya, dia mau memilih talent siapa, dan juga Pak Charles menonton semua karya-karya bukan hanya aku, Dava, Bisma, Maudi, udah pasti lah mau dia, Kodrat sebelumnya, terus juga Ashira dan lain-lainnya. Karena selama proses reading pun Pak Charles membahas karya-karya yang sebelumnya teman-teman yang lain gitu. Jadi menurut aku Pak Charles sangat tahu mau dijadiin apa nih orang-orang nanti di set, makanya nggak heran waktu di set benar-benar bukan hanya ketawanya Sukma yang temukan gitu jadi seperti itu gitu, tapi arahan-arahannya Pak Charles tuh sampai ke choreo fightingnya tuh lumayan lah, tapi kita udah dikasih basic lumayan banyak berubah gitu Pak. Dadakan lagi dan lagi ya kan. Tapi itu kenapa Pak Charles yang turun langsung buat nge-casting, karena he has the vision gitu ya, dia yang tahu betul mau dibawa kemana, seperti apa yang dibutuhkan. Tapi bukan hanya nge-casting sih, sebenarnya nge-direct di lapangan Pak Charles sampai turun langsung ke set untuk kadang kita nggak paham kan, karena ini pertama kali juga aku action sebagai hantu. Jadi kayak aku kadang nggak paham movementnya itu harus kayak apa gitu. Seringkali juga kita barengan sama tim kamera Kak Hani dan juga tim yang lainnya yang emang kita harus kadang ada long shot ya Pak ya, satu nafas gitu. Itu kan bener-bener lagi adegan fighting sama Maudi, kita harus satu nafas, koreo baru dapat gitu kan, Masya Allah ya gitu. Bisa ya jadi setan gitu. Jadi tapi maksudnya ya gitu hasilnya. Mau kemana cantik? Bayar utang papa lo. Kewahenamu. Gak usah kulit. Karakter yang tidak punya batasan acting, range actingnya boleh bebas. Terus penguasaan set lokasi juga scene per scene-nya dibebaskan beberapa scene gitu. Seneng banget rasanya gitu. Bahkan sampai ini masuknya mau gimana terserah gitu. Bahkan boleh dikasih kesempatan sama Kak Charles, coba dulu aja. Sebenarnya sempat kayak ini Pak Charles nggak mau denger suara ketawa yang saya temuin apa gimana sih, kok saya udah temuin berjam-jam mikirin ini, latihan sendiri diem-diem tapi kok nggak mau didengar gitu sebelum masuk ke set di depan banyak orang gitu. Tapi coba aja dulu lah gitu. Nah dari proses reading sebenarnya Sukma ini nggak terlalu banyak bahasa Jawanya awalnya. Jadi Sukma lebih ke latihan fisik, koreo sama Bang Jo untuk aksi reaksi saat fighting nanti gimana, karena aku nggak ada basic sama sekali untuk fighting. Jadi belajar dasar-dasarnya dilatih. Dari situ saya sadar kayaknya saya harus lentur gitu.
kebetulan lagi sering yoga juga, jadi aku perdalam yogaku dan perdalam juga latihan fighting sama Bang Jo. Kadang aku suka nanti koreonya gini minta direkam terus aku latihan sendiri di rumah karena sempat hari pertama kedua latihan sakit leher Pak saya. Nggak bisa nengok, besoknya bener-bener sakit gitu di sini. Apa begini ya jadi pemain action gitu kayaknya. Bener-bener kayaknya, oh ya kata Bang Jo ya dua minggu pertama akan seperti itu. Jadi akhirnya aku kombinasikan dengan stretching di yoga gitu. Yang akhirnya ketemulah bentuk tubuh Sukma yang hadir di film Pemukiman Setan gitu. Terus kalau untuk masalah perut, lagi-lagi Pak Charles ini suka tiba-tiba ada ide cemerlang gitu di tengah adegan gitu. Kayaknya saya pengen kamu tuh pas narik gini deh reaksinya. Jadi saya nggak akan bisa seperti itu sebenarnya tanpa arahan beliau, tanpa inspirasi yang referensi dari awal yang dikasih sama Pak Charles juga. Terima kasih Pak, sehingga bisa makin liar dan Dr. Daniel, terima kasih Dr. Daniel. Jadi makin banyak kesempatan aku mengeksplor karakter Sukma, itu kali ya jawaban dari aku. Terima kasih. Fitra sama Gani, kalau hari ini karena kamu ikut keluarga. Saya nggak punya masalah sama kalian semua. Saya cuma butuh uang. Kan aja sih lebih ke aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya untuk memerankan karakter Alin, terus juga beradegan action seperti itu aku mampu atau tidak. Tapi memang dengan persiapan dan juga dukungan pastinya dari Om Charles yang sangat luar biasa mendukung. Terima kasih Om Charles, yang dimana memang walaupun setiap adegannya banyak banget berubahnya, apalagi pada saat adegan action yang koreonya berubah sekali, berubah total, tapi Om Charles nggak pernah lepas dari pemain-pemainnya. Beliau selalu menjaga pemain-pemainnya, bahkan turun tangan langsung, step by step selalu diajarkan. Jadi kesulitan-kesulitan yang aku rasakan tuh sepertinya jadi tidak sulit ya pada saat syuting gitu. Jadi senang banget aku bisa bergabung dan bermain di film Pemukiman Setan dan menjadi karakter Alin. Ya, terima kasih Om Charles. Ben, ingat, pilih barang berharga yang jumlahnya banyak. Ambil secukupnya, jangan sampai kelihatan uang ini. Kita harus tolong dia. Kita nggak tahu dia siapa Gani. Industri film di Indonesia yang begitu marak dengan film horor perlu subgenre baru di dalam genre horor. Makanya dia kemudian ngasih tantangan gimana caranya lu sama Gia bisa kemudian bikin sebuah film horor yang jatuhnya mengikuti pasar, maunya mungkin sekarang lebih gore, lebih bloody, tapi jangan jadi sadis gitu loh. Jangan kemudian membuat orang itu pas lagi nonton pulang perasaannya nggak enak. Dia bilang penonton tuh harus bisa pulang dengan perasaan senang. Karena menurut Daniel, nonton film horor saat ini di Indonesia itu merupakan jadi semacam communal experience di mana penonton itu datang beramai-ramai, kemudian ketawa-tawa, teriak-teriak bareng gitu ya. Kalau bisa kadang-kadang mungkin nangis-nangis bareng atau enggak. Itu sesuatu yang kemudian dia tantang kami untuk mencoba melakukannya. Jadi semoga tercapai apa yang kemudian kami coba lakukan, bahwa menghadirkan sesuatu yang baru itu bisa memberikan nafas dan semangat baru di industri kita. Perempuan yang kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Kekuatannya lebih dari apa yang kalian alami hari ini. Urip itu hari ini seperti sendalnya Mas Charles. Baik. Seperti apa itu Mas? Itu ada cacingnya. Aku pikir tuh Yubi loh ya. Coba Pak. Jadi memberikan sesuatu yang apa? Yang berbeda lah. Karena menariknya sebenarnya pertama dari awal membaca skrip ini yang kita lihat adalah ketegangan gitu kan, ketegangan. Lalu ketika reading dan ngobrol sama Mas Charles dan juga Gea, di situ aku baru dari awal sih aku membayangkan juga nggak segitunya, nggak seperti yang di film, tapi justru ini memang arahan dari sutradara yang memang pengen saya pengen kamu hadir itu mencairkan suasana. Oh, gitu. Jadi
Saya juga oke. Karena kan selama ini saya mau kamu beda dari karakter-karakter kamu sebelumnya. Ya, ini tanggung jawabnya kan jadi gede banget ya. Benar. Gimana sih dalam suasana tegang tiba-tiba kita mencairkan gitu? Dengan cara apa cuy gitu ya kan? Tapi ya ternyata emang karena kita reading, komunikasinya juga bagus antara satu pemain dengan yang lain, dengan sutradara dan yang lain-lain, itu akhirnya apa yang diharapkan itu tercapai sih, gitu sih. Kalau aku melihat yang paling penting itu prosesnya gitu. Aku sih pas ditawarin pertama dikasih tahu kalau ini kita butuh untuk pembuka. Kan udah nonton film sebelumnya ya. Nah film sebelumnya tuh menurutku adalah pembuka film terbaik di Indonesia. Wow. Ketika aku ditawarin untuk hadir di filmnya Pak Charles yang sebagai pembuka, gue udah tahu bakal gue yang aman sebenarnya. Aku yang akan aman karena aku merasa nggak mungkin turun dari yang kemarin. Jadi apapun yang akan aku lakukan, aku akan dijagain. Nomor satu itu yang aku rasain. Terus, oh by the way, hai semuanya. Halo, aku deg-degan. Hai, by the way aku seneng banget tadi mungkin meneruskan dikit Pak Dokter bilang soal pentingnya regenerasi dan aku seneng banget. Menurutku ini salah satu preskon yang paling rame deh yang aku dan banyak wajah yang aku udah sering lihat gitu, teman-teman yang udah senior yang sering sekali ketemu, tapi juga banyak wajah-wajah baru, wartawan-wartawan yang fresh. Dan aku seneng banget kalau juga regenerasi wartawan, mungkin film critics yang semakin banyak, film reviewer di Indonesia yang betul-betul suka sama film dan bisa memberikan liputan yang baik dan kritis terhadap film. Aku seneng banget sih, kita butuh itu sebenarnya. Jadi terima kasih udah hadir hari ini. Thank you so much. Oke, di luar itu aku merasa bahwa dalam waktu yang sangat singkat memang betul aku deg-degan banget. Aku baru cerita ini ke beberapa orang. Jadi gini teman-teman, waktu saya di castingnya dikasih tahu, iya castingnya nanti ceritanya tangannya diikat, udah nonton semua kan ya? Tangannya diikat, terus diikat di batu. Hah? Oke, jadi castingnya cuma segini doang. Jadi aku literally casting cuma muka aja. Tangan nggak bisa gerak, badan nggak bisa gerak gitu. Dan aku bilang, wah gila, ini sih. Kamu udah pernah belum casting gitu? Ya belum dong, siapa yang mau casting muka doang gitu kan. Jadi ini seru banget. Buat aku ini memang betul-betul satu kesempatan yang baru. Dan mungkin di kesempatan yang ini aku juga mau bilang, ini adalah salah satu karya yang aku banggakan dari tim make up wardrobe kita, Mas Cherry Irawan, ada nggak orang di sini? Nanti malam ya. Untuk special effect kita, legendaris, senior, dan juga Vita De Korte, almarhum Vita De Korte. Jadi kalau teman-teman menyukai bagaimana tampilan saya di sana, ini adalah karyanya beliau. Mohon doanya untuk beliau. Itu di skrip awal nggak ada. Oh. Di skrip awal nggak ada. Jadi lumayan. Jadi pas kita syuting di keberapa gitu, Om Charles kucuk-kucuk datang ke base camp. Coba deh gitu, kamu ngomong bacot. Terus aku kayak, hah? Bacot? Iya ngomong bacot gitu. Terus aku kan masih kayak malu-malu gitu. Nggak bisa loh gitu. Tapi akhirnya ya udah nanti aja kata Om Charles. Disimpan sampai dimana adegan itu kita mau take. Akhirnya dikasih tahu nanti kamu ngomong bacot gitu. Baru akhirnya kita pakai di tag itu. Jadi sebenarnya awalnya nggak ada itu scene bacot itu. Lagi-lagi dia biang keroknya ya Pak Charles. Itu di ujung syuting. Di ujung syuting langsung kepikiran aja. Malam-malam dingin kena hujan, berhari-hari pakai baju singlet gitu. Jadi terakhir saya bilang keluarkan semua isi hati. Curahkan semua yang kamu rasakan sama produksi ini. Oh, coba boleh minta mic-nya nggak sih? Kalau Pak Charles ngomong bacot gimana ya? Coba kita dengar.
Yang benernya waktu itu ada panjangnya cuman kita potong. Oh. Jadi akhirnya dia bilang bacot gitu kan. Semua kru bacot. Gak ada Bang. Gak ada, itu bukan curhatan. Iya. Jadi itu ya, keluar tiba-tiba sama dari Pak Charles kemudian, oh dia juga ngikut ke lapangan. Oh, kamu juga orangnya. orangnya. Pokoknya itu editor ngikut, penulis ngikut gitu. Pokoknya banyak banget yang ngikut. Oh, rombongan. Pokoknya kita pemain banyak surprise sebenarnya di sana. Tapi itu justru menarik tuh, kadang-kadang jadi cerita kan. Oke. Ada cerita apa yang menarik dari Maudy? Coba boleh ceritain nggak sama proses syutingnya sampai kayaknya bacotnya tuh lekoh banget ya. Coba silakan mungkin kalau curhatan. Sebenarnya menarik semua ya, dari mulai proses dari pertama aku ditawarin pun sudah menarik sekali dengar ceritanya gitu. Apalagi ini kali kedua aku bekerja sama bersama Om Charles dan juga Magma dan Rafi Film juga. Jadi pada saat ditawarin kayak aku nggak banyak mikir sih, apalagi pas tahu premis cerita seperti apa. Jadi kayak aku tahu ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik ya. Akan menjadi sesuatu yang besar juga khususnya untuk aku, jadi kayak aku nggak akan menolak ini sih. Dan memang mulai dari proses reading, workshop, persiapan semua sudah dilakukan secara matang. Cuman mungkin kalau awalnya aku tuh nggak punya PR di sini. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya PR-nya, mereka harus belajar berdialek dan berdialog berbahasa Jawa. Aku nggak ada awalnya. Oh, beruntung ya? Iya, terus tiba-tiba udah apa ya, hari-hari keberapa reading tiba-tiba kamu nembang ya. Oh. Aku kayak iya lebih susah kok, susah banget nih disuruh nembang, dan aku kan nggak pernah nembang sebelumnya. Jadi pas dikasih oke, lumayan nih. Oh, bentar. Itu ulah siapa? Ulah beliau lagi? Betul. Oh enggak. Semuanya. Balik lagi ke dia. Gampang banget cuma nunjuk belakang. Oh, penulisnya benar. Tapi itu suara asli, Pak Charles. Hah? Jadi kita sampai Mas Sastro, nggak tahu Mas Sastro, itu ngasih ada seorang sinden asli dari Jawa, dengan grup sindennya, dan bikin tembang secara utuh. Tapi pas waktu kita di post, Arya Prayogi sebagai pemusik dan Andre sebagai sound designer memang kemudian memilih suara asli Maudy yang lebih baik. Oh wow. Jadi hanya sedikit melakukan koreksi centok, tapi yang dipakai itu suaranya Maudy dan full dari depan sampai belakang. Aku merinding loh dengernya loh. Gokil. Coba. Nah, ini permintaan Dava ya. Bukan aku ya. Terima kasih Dava. Udah belajar. Dikit. Coba Dava nembang. Dua. Coba. Ya intinya aja dari depannya. Singgah. Aku deg-degan. Iya. Bagus loh. Iya bagus loh, serius loh. Karena sebenarnya juga memang waktu syuting itu kebetulan untungnya kita take-nya di hari-hari terakhir. Jadi aku masih punya banyak waktu untuk latihan. Walaupun latihannya setiap abis syuting mandi, pas malam-malam mandi sambil nyanyi lagu itu agak creepy sih. Lumayan sih. Akhirnya masuk juga. Oh iya. Kasihan loh tetangga-tetangga sebelah kamarnya kayak buset malam ini lagi. Kesel banget gue gitu. Oh tapi